Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Warna Indonesia TV, channel yang membahas seputar perhitungan Jawa, khususnya Jawa Aboge. Dan teman-teman, di malam ini kita sudah ada di penghujung wuku Kerwolot, yaitu hari Sabtu Kliwon. Dan malam ini maghrib kita sudah masuk ke wuku selanjutnya, yaitu wuku Merakeh di hari Akad Legi. Kemudian wuku Merakeh sendiri nanti akan dimulai dari hari Akad Legi sampai dengan hari Sabtu Pahing, tanggal 10 sampai tanggal 16 bulan November 2024. Dan bulannya yaitu bulan Jumadil Awal untuk bulan Jawa. Kemudian untuk pembahasan wuku Merakeh nanti kita seperti biasa kita bahas di buku Paukon ini. Di buku ini adalah buku yang saya cetak sendiri untuk panduan di YouTube ini, supaya teman-teman lebih mudah untuk memahaminya. Baiklah, kita langsung menuju ke wuku Merakeh. Nanti kita langsung kasih ke kategorinya. Untuk silang merah adalah hari yang seharusnya dihindari. Kemudian untuk hari yang lingkaran kuning itu bisa dipakai hari sedang, sedangkan yang lingkaran hijau nanti hari mulus bisa dipakai. Kemudian yang silang kuning ini kalau bisa dihindari, cuman kalau misalkan tidak bisa dipakai juga tidak masalah, efeknya tidak terlalu seperti yang silang merah, tidak terlalu bahaya. Baiklah, kita langsung buka ke wuku Merakeh. Sekedar info teman-teman, wuku Merakeh sendiri kolonnya ada di lor dan wrinkle-nya adalah wrinkle iwa, dimana kalau lor itu kurang baik untuk boyong ke arah utara, misalkan mau pindah rumah ke arah utara itu kurang baik. Kemudian misalkan mau berangkat kerja yang lokasi kerjanya itu ke arah utara, misalkan mau keluar pulau dari Jawa ke Kalimantan itu kan ke arah utara, itu kurang direkomendasikan, kurang dianjurkan atau mungkin kurang pas di wuku Merakeh, karena kolonnya ada di lor itu adalah arah utara. Kemudian wrinkle iwa itu tidak bagus untuk untuk bibitan ikan, itu kurang bagus. Cuman bagi teman-teman yang mungkin beda metode perhitungannya, karena untuk wrinkle-nya sendiri kadang-kadang ada yang menggunakan model hitungan seperti Satworo, itu setelah wrinkle uwah yaitu wrinkle godong. Jadi ada di teman-teman kita itu yang menggunakan pagam wuku Merakeh itu kolonnya wrinkle-nya adalah di wrinkle godong, itu ada yang seperti itu. Cuman kalau di daerah saya rata-rata menggunakan pagem di mana wrinkle-nya Merakeh itu ada di wrinkle iwa. Cuman ada teman-teman yang menggunakan Satworo, dia ada di wrinkle godong. Jadi kalau misalkan teman-teman menggunakan pagem ini, wuku Merakeh tidak baik untuk menanam, seperti menanam sayur-sayuran itu tidak baik karena dia wrinkle-nya godong. Cuman kalau di sini itu yang berlaku adalah wrinkle-nya wrinkle iwa, jadi tidak baik untuk bibitan ikan. Baiklah, kita mulai dari hari Akad Legi. Dari Akad Legi Merakeh itu kategori harinya adalah mulus. Dia ada turun Srigati, itu termasuk bagus. Saya kasih lingkaran hijau. Kemudian Senin Pahing, dia harinya sedang, yaitu Dino Dangu. Cuman karena ini merupakan hari Sanggar Sasi Jumadil Awal, maka tidak bisa dipakai. Jadi perlu kita tahu juga untuk hari Sanggar Sasi, seperti sudah saya jelaskan di buku ini. Untuk Sanggar Sasi sendiri nanti ada di pembahasan ini.
Jadi Sanggarsasi bulan Jumadil Awal itu adalah Senin Pahing atau Selasa Pahing. Jadi kedua hari ini tidak bisa kita gunakan di bulan Jumadil Awal. Meskipun pada Wuku Merakeh harinya sedang, jadi tetap tidak bisa digunakan. Jadi hari yang sedang berubah menjadi merah karena ada Sanggarsasi. Maka saya kasih tanda silang merah. Ini merupakan hari Sanggarsasi Jumadil Awal. Kemudian hari Selasa Pon. Hari Selasa Pon Wuku Merakeh yaitu Ringkel Sedino, itu juga tidak baik. Saya kasih tanda silang merah. Kemudian Rabu Wage Wuku Merakeh itu ada yang namanya Cari Agung. Itu bagi teman-teman kita sebagian menganggap tidak baik, cuman kalau di daerah sini tidak masalah digunakan. Cuman untuk amannya kita kasih tanda silang kuning. Alangkah baiknya dihindari, cuman kalau misalkan tidak bisa, saya rasa tidak masalah, bisa digunakan juga. Kemudian Kamis Kliwon itu bersih, bisa digunakan, itu mulus. Dan Jumat Leginya itu hari Was, itu sangat tidak mulus. Kemudian Sabtu Pahing Wuku Merakeh, Sabtu Pahing itu turunnya Aswajak, itu hari yang sedang. Jadi ini untuk kategori harinya di Wuku Merakeh mulai tanggal 10 sampai tanggal 16. Jadi Wuku Merakeh itu kalau wukunya ada di arah utara, jadi tidak baik untuk boyong ke arah utara, dan juga tidak baik untuk misalkan mau bekerja dari Jawa ke Kalimantan itu kan ke arah utara, itu juga tidak baik. Saya sarankan untuk menggunakan wuku yang lain, tidak menggunakan Wuku Merakeh. Tapi untuk misalkan mau boyong ke arah selatan, ke arah itu masih tidak masalah karena beda. Kolonnya ada di utara, jadi kalau di arah yang lain masih bagus. Kemudian untuk hari kategorinya, hari Akad Legi mulus, hari Senin Pahing ini tidak baik karena ada Sanggarsasi. Selasa Pon ini tidak baik karena ada Ringkel Sedino, dan Rabu Wage ini adalah Cari Agung. Ada sebagian teman kita yang menganggap tidak baik, cuman kalau di daerah sini masih tidak masalah. Kemudian Kamis Kliwon ini bersih, dan Jumat Leginya ini hari Was, itu tidak mulus, dan Sabtu Wagenya ini hari sedang, yaitu turunnya Aswajak. Untuk hari di Merakeh yang bisa kita gunakan ada 2 yang mulus dan 1 sedang. Sedangkan ini kalau bisa dihindari, cuman kalau tidak bisa dihindari atau memang harus menggunakan ini juga saya rasa tidak masalah, bisa dipakai. Tidak seperti yang saya silang merah. Kolonnya ada di arah utara dan ringkelnya ikan, tidak baik untuk bibitan ikan. Cuman bagi teman-teman yang menggunakan pakem wuku ringkelnya seperti dia ada yang ada di Satworo, dia ringkelnya adalah ringkel godong, tidak baik untuk menanam. Cuman kalau di daerah sini dia ringkelnya iwak, tidak baik untuk bibitan ikan. Mungkin cukup sekian dulu video kali ini, karena durasi sudah terlalu panjang, sudah 10 menitan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe agar selalu mendapatkan informasi mengenai kategori hari. Setiap bukunya akan saya update setiap pekannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.